Anatomi lobus parietal gejala adalah tipikal dari cedera parietal kiri dan menggambarkan pola gejala yang aneh yang menentang neuropsikolog. Gejala-gejala ini sulit untuk dimodalkan pada hewan laboratorium umum seperti tikus, karena mereka memiliki lobus parietal yang sangat sederhana. Monyet dengan kerusakan parietal menunjukkan banyak gejala yang mirip dengan yang terlihat pada pasien manusia, tetapi gejala yang berhubungan dengan bahasa atau kognisi sulit dipelajari pada monyet. Ahli anatomi lain, Konstantin von Economou, juga mempelajari bagian otak ini. Von Economou memetakan 4 area parietal anterior, ada PA, PB, PC, and PD, dan 3 area parietal posterior yaitu PE, PF, dan PG pada manusia dan monyet, seperti yang ada di gambar sebelah sini. Jika kita menggunakan sistem ini, area PA, PB, dan PC secara kasar setara dengan area 1, 2, dan 3 Boltzmann, dan PD setara dengan area 43, PF setara dengan area Boltzmann 40 ditambah dibagian di area 7, dan PE adalah setara dengan area 5 Boltzmann dan sisa area 7 seperti yang di gambar sebelah sini. Bradman membagi lobus parietalis menjadi 9 area sitotektonik. Korteks somatosensorik primer adalah bagian anterior lobus parietal di area Brodmann 312 yang terletak di belakang area pusat dan anterior ke area asosiasi parietal. Bagian ini menerima informasi dari nukleus posterior ventral dari talamus. Korteks somatosensorik adalah area reseptif utama untuk indera peraba, kinestesia atau gerakan, dan proprioception atau posisi tubuh. Aliran dorsal. Kravitz dan rekan-rekannya mengidentifikasi 3 jalur fungsional. Yang pertama, jalur parieto-premotor, 2, jalur parieto-prefrontal, dan yang ketiga, jalur parieto-medial temporal. Kravitz dan rekan kerjanya menekankan ketiga jalur ini berada di dalam aliran punggung. Tujuan dari semua jalur aliran dorsal adalah untuk memandu perilaku visual spasial melalui output motorik. Selanjutnya, untuk pengenalan objek, informasi spasial yang diperlukan untuk menentukan hubungan antar objek terlepas dari apa itu perilaku individu mungkin sangat berbeda dari yang diperlukan untuk memandu gerakan mata, anggota badan, atau seluruh tubuh ke suatu objek. Dalam kasus gerakan seluruh tubuh, kontrol visual motor harus berpusat pada lokasi objek dan gerakan harus ditentukan relatif terhadap penonton. Visual motor atau visual motor integration itu sendiri adalah sebuah kemampuan mata dan tangan untuk bekerja secara bersamaan. Memiliki terlalu banyak informasi mungkin akan sedikit kontraproduktif untuk sistem tertentu. Berbeda dengan sistem yang berpusat pada penampil, sistem yang berpusat pada suatu objek harus memperhatikan properti seperti ukuran objek, bentuk objek, warna, dan lokasi relatif, sehingga objek tersebut dapat dikenali saat ditemui dalam konteks visual yang berbeda atau dari sudut pandang yang berbeda. Lobus temporal atau lobus yang terletak di kedua sisi kepala kita dan sejajar dengan telinga yang bertanggung jawab terhadap pendengaran, memori, dan emosi mengkodekan properti relasional objek. Bagian dari pengkodean ini mungkin terjadi di regio polymodal sulcus temporalis superior dan bagian lain di formasi hipokampus. Nah, bagian hipokampus itu sendiri adalah bagian dari sistem limbik, yaitu pusat kendali reaksi emosional, dan bagian otak ini terletak di lobus temporal bagian dalam dekat dengan pusat otak. Untuk transformasi sensori motorik, ketika kita bergerak menuju objek, kita harus menggabungkan gerakan berbagai bagian tubuh seperti mata, kaki, tangan, dan anggota badan yang lain. Saat kita bergerak, lokasi bagian tubuh kita berubah, dan persepsi tentang tubuh kita harus terus diperbarui agar kita dapat melakukan gerakan dengan baik. Kognitif neuroprostetik. Orang yang menderita semacam kelumpuhan dan memiliki cacat motorik akibat amputasi anggota tubuh, sebagian besar dari orang-orang ini masih memiliki korteks yang cukup utuh untuk merencanakan gerakan, tapi mereka tidak dapat melakukan gerakan tersebut. Dengan demikian, mereka termasuk kandidat untuk prostetik secara kognitif. Spatial navigation. Spatial navigation adalah kemampuan untuk navigasi di antara elemen-elemen dapat fokus seperti hiperlink dan kontrol bentuk dalam dokumen terstruktur atau antarmuka penggunaan sesuai dengan lokasi spasial. The complexity of spatial information. Aspek pertama dari teori tentang lobus parietal mempertimbangkan penggunaan informasi spasial untuk mengenal objek dan memandu gerakan. Aspek kedua dari representasi spasial adalah kompleksitas. Kontrol gerakan anggota badan atau mata bersifat konkret dan relatif sederhana, tetapi jenis representasi lain yang berpusat pada pemirsa adalah kompleks. Other parietal loop Fanciation. Lobus parietal terletak di belakang lobus frontal, berfungsi mengendalikan sensasi seperti sentuhan, tekanan, nyeri suhu, dan juga mengendalikan orientasi spasial atau pemahaman tentang ukuran, bentuk, dan arah. Nah, berikutnya ada gangguan somatoperseptual. Ada 3 jenis kelainan somatosensori, yaitu yang pertama astereopnosis, yaitu ketidakmampuan untuk mengenali sifat suatu objek dengan sentuhan. Objek diletakkan di telapak tangan peserta yang ditutup matanya, kemudian tugasnya adalah mencocokkan bentuk atau objek asli dengan salah satu dari beberapa alternatif hanya berdasarkan informasi taktil. Nah, yang kedua ada kepunahan simultan, di mana seseorang tidak dapat melaporkan adanya suatu rangsangan ketika disajikan secara bersamaan dengan yang lain. Yang ketiga, yang terakhir, ada numb touch, yaitu kondisi ketika bagian tubuh tertentu tidak dapat merasakan rangsangan apapun, baik dalam bentuk sentuhan, getaran, maupun paparan suhu dingin atau panas pada kulit. Nah, berikutnya ada agnosia somatosensori. Asomatognosia adalah hilangnya pengetahuan atau perasaan tentang tubuh dan kondisi tubuh. Nah, yang paling umum adalah agnosia jari, yaitu kondisi di mana seseorang tidak dapat menunjuk ke berbagai jari dari kedua tangan atau menunjukkannya kepada pemeriksa. Yang saya akan menjelaskan mengenai gejala kerusakan parietal posterior literatur. Kita menggambarkan serangkaian gejala cedera parietal posterior yang membingungkan, yaitu parietal 1909. Resno Balian
menggambarkan seorang pasien yang lesi parietal bilateral terkait dengan gejala visual yang terganggu, yaitu 3 gejala yang tidak biasa. Dia bisa menggerakkan matanya, tapi tidak bisa terpaku pada rangsangan visual tertentu. Yang kedua adalah menampilkan simotonusia dan ataksia optik. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengabaian kontralateral dan gejala lesi parietal kanan. Nah, pada saat pertama kali peneliti melihatnya selama 24 jam, Tuan P dia tidak mengalami paresis defect lapang pandang, namun dia memiliki berbagai gejala lain, yaitu mengabaikan sisi kiri tubuhnya dan sekitar itu salah satu contoh gejala lesi parietal kanan. Selanjutnya, pemulihan melalui 2 tahap. Alestesia dimulainya dengan seseorang merespon rangsangan yang diabaikan, seolah-olah rangsangan berada di sisi yang tidak mengalami lesi. Tahap kedua dari pemulihan, di sini ada contoh gambar orang tersebut merespon rangsangan pada sisi yang sampai sekarang diabaikan, kecuali kedua sisi dirangsang secara bersamaan. Dia hanya memperhatikan rangsangan pada sisi ipsilateral dari lesi. Selanjutnya, menurut Agrehiles pada tahun 2006, ia menyimpulkan bahwa kerusakan sulcus intraparietal kanan secara kasar dibagi menjadi 2 bagian, yaitu PE dan PF, dan gyrus sudut kanan diperlukan untuk kontralateral. Saya akan menjelaskan tentang sindrom Gerstmann dan gejala parietal kiri. Pasien Gerstmann tidak dapat menyebutkan atau mengenali jari-jari di kedua tangan. Gejala ini menimbulkan minat yang cukup besar. Dan pada tahun-tahun berikutnya, 3 gejala lain dilaporkan menyertai agnosia jari, kebingungan kanan-kiri, agrafia, ketidakmampuan untuk menulis, dan akalkulia. Selanjutnya, apraksia dan lobus parietal. Apraksia adalah gangguan gerak yang ditandai dengan hilangnya keterampilan gerak, tapi tidak disebabkan oleh kelemahan, ketidakmampuan untuk bergerak, tonus, atau postur otot yang tidak normal, kemunduran intelektual, pemahaman yang buruk, atau gangguan gerak lainnya seperti tremor. Di antara banyaknya apraksia, kami fokus pada 2, apraksia ideomotor dan apraksia konstruksional. Pada apraksia ideomotor, pasien tidak dapat meniru gerakan atau membuat gerakan seperti melambaikan tangan. Dalam apraksia konstruksional, gangguan fisiomotor organisasi spesial terganggu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai gangguan dalam menggambar. Gangguan dalam menggambar tampak berbeda, tergantung apakah luka itu di belahan kanan atau kiri. Gambar adalah perilaku kompleks yang menuntut proses verbal maupun non-verbal. Spatial attention. Saat kita bergerak di sekitar dunia, serangkaian informasi sensorik yang sangat banyak mengadang kita. Contoh, kelebihan sensorik yang kita alami ketika kita berhenti untuk mengobrol dengan seorang teman, nah beberapa orang lain mungkin lewat di dekat kita. Michael Posner mengusulkan bahwa salah satu korteks parietal adalah memungkinkan perhatian beralih dari stimulus ke stimulus lainnya, sebuah proses yang disebut pelepasan. Disorder of Spatial Cognition. Michael Corballis 1990 menyarankan bahwa rotasi mental membutuhkan 2 operasi mental yang berbeda, yaitu 1 pencitraan stimulus, yang kedua memanipulasi gambar. Frederick Combe dan Graham Ridcliffe berpendapat bahwa defisit sebelah kiri mungkin diakibatkan oleh ketidakmampuan untuk menghasilkan mental yang tepat. Left and right parietal lobes compared. Dalam surat kabar klasik mereka membandingkan gejala pasien dengan luka parietal kiri dan kanan. Meskipun mereka menemukan beberapa gejala tumpang tindih, mereka melihat bahwa banyak masalah dapat diatasi dengan menggunakan model kognitif verbal atau non-verbal. Nah, berikut adalah tabel tes neuropsikologi klinis standar untuk kerusakan pada lobus parietal. Yang pertama itu ada somatosensory threshold, itu adalah tes diskriminasi 2 titik yang mengharuskan subjek untuk menutup wajahnya dan melaporkan apakah dia merasakan 1 atau 2 titik yang menyentuh pada kulitnya, dan biasanya itu terjadi pada telapak tangan, seperti pada gambar ini. Selanjutnya itu tactile form recognition. Dalam tes papan formulir, subjek yang menutup matanya akan memanipulasi 10 blok dari berbagai bentuk, misalnya itu segitiga, bintang, dan sebagainya, dan mencoba untuk menempatkan di lubang berbentuk serupa di papan formulir. Nah, kemudian setelah fase ini selesai, papan formulir dan balok akan dikeluarkan, lalu subjek akan diminta kembali untuk menggambarkan papan dari memori. Selanjutnya, tes apraksia dengan kotak Kimura. Pasien diharuskan melakukan gerakan berurutan. Pertama, menekan panggul dengan telunjuk, kedua, menarik pegangan dengan 4 jari, dan terakhir, menekan palang dengan ibu jari. Pasien dengan apraksia akan berkinerja sangat buruk pada tes ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jaringan lobus parietal. Korteks parietal aktif di banyak jaringan fungsional, termasuk jaringan daerah otak yang bekerja sama dengan korteks parietal selama jenis tugas perilaku tertentu. Lobus parietal inferior adalah hub utama yang terlibat dalam beberapa jaringan tersebut. Tetapi, lobus parietal inferior juga merupakan hub yang terkait dengan daerah yang terletak di sepanjang ujung visura sylvian, yang dikenal sebagai persimpangan temporal parietal yang meliputi daerah ventral, gyrus supramarginal, angular, dan korteks temporal yang berdekatan seperti gambar di samping. Dan berikut adalah tokoh-tokoh yang mengemukakan hasil penelitian tentang jaringan lobus parietal. Sekian pemaparan materi tentang lobus parietal oleh kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak atas perhatiannya.